of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, minggu lalu ada peraturan presiden soal miras. Tapi nggak lama kemudian dicabut lagi oleh presiden. Ini sebenarnya ceritanya gimana, Om Bob? Ya, itu peraturan presiden itu kan sebagai lampiran dari Omnibus Law yang sudah disahkan untuk mulai berlaku. Tujuan dari Omnibus Law yang diterjemahkan atau dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Karya itu kan tujuannya memang untuk membuka usaha agar banyak tercipta lapangan kerja yang baru dan syukur bisa banyak sekali agar negara kita itu bisa makin maju dengan cepat. Oke. Ya. Sebab musabab keluarnya Undang-Undang Cipta Karya itu kan adalah selama ini Indonesia terkenal bahwa untuk proses perizinan mendirikan usaha itu termasuk yang berbelit-belit. Ya, jadi kalau dari ranking kemudahan berusaha di dunia itu Indonesia itu ya masuk barisan tengah ke bawah ya, bukan tengah ke atas tapi tengah ke bawah ya. Banyak dikatakan kalah dengan Myanmar yang sekarang lagi gejolak politik ya, kalah sama Vietnam, kalah sama Kamboja yang baru saja dia merdeka lah gitu ya, kira-kira seperti itu ya, itu kalah. Ya, apalagi dibandingkan Singapura maupun China itu menjadi repot ya. Nah, oleh sebab itu soal miras yaitu minuman beralkohol ya, memang selama ini merupakan industri yang tertutup ya. Artinya termasuk dalam daftar negatif di mana tidak ada izin baru ya, semacam moratorium lah yang populer itu ya. Nah, namun karena industri dari minuman beralkohol atau pasar dari minuman beralkohol ini begitu besar sekali ya. Satu tahun tuh mungkin bisa 4, 5 atau sampai 10 triliun ya, kurang lebih ya. Wow. Nah, oleh sebab itu dipikir punya pikir ini mestinya bisa menghasilkan income bagi rakyat Indonesia di samping bisa menghemat biaya devisa. Oh iya. Ya, karena minol itu minuman beralkohol ini kan mau tidak mau kan tidak bisa dihilangkan di Indonesia ya. Betul. Secara tradisional itu kan banyak daerah-daerah kita yang memproduksi secara rakyat, perumahan rakyat atau produksi rumahan itu untuk minuman beralkohol. Ya, misalnya di Bali itu ada yang namanya arak Bali. Arak Bali. Terus yang di daerah Sulawesi Utara itu Manado CS ya, itu banyak sekali. Ada yang terkenal yang namanya tikus, cap tikus. Ya. Ya, cap tikus itu orang luar negeri juga seneng gitu ya. Nah, sebaliknya di Sumatera Utara juga ada yang namanya tua. Belum di daerah Jawa Tengah yang minuman-minuman beralkohol yang terbuat dari gula aren misalnya ya, itu ada semua. Jadi oleh sebab itu Perpres ini dikeluarkan juga memperhatikan kearifan lokal. Ya, oleh sebab itu kan yang diizinkan untuk dibuka pabrik minuman beralkohol ini kan cuma 4 wilayah di mana kaum muslimin di sana itu tidak mayoritas. Ya, jadi seperti di Bali itu kebanyakan Hindu ya, NTT juga Nasrani ya, Papua maupun Sulawesi Utara Manado itu juga Nasrani. Jadi ini sebetulnya putusan ini sudah sangat bijaksana. Tapi kalau minuman beralkohol itu apakah memang perlu ada di Indonesia ya, Om Bob? Iya, sekarang kalau bilang perlu ada atau tidak perlu itu ya harus dilihat dari konteks yang lebih luas ya. Kalau ada orang yang kepercayaannya soal agama itu betul-betul mendalami atau yang konservatif gitu ya, itu
akan mengatakan bahwa minuman alkohol itu tidak perlu ada. Oh. Karena ini kalau diminum kan haram. Oke. Misalnya seperti itu. Oke. Tapi sebaliknya yang kepercayaan agamanya itu lebih moderat dan tidak konservatif, maka dia mengatakan ya itu kan semacam produk-produk yang untuk dinikmati sama orang-orang yang doyan, ya. Jadi mestinya ya nggak apa-apa. Kalau kita nggak mau ya nggak usah minum. Tapi bagi yang mau ya mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak berdosa, mau minum ya silahkan. Kan seperti itu ya. Nah sekarang itu dari segi sana ya, karena Indonesia itu kan negara majemuk ya, Bhinneka Tunggal Ika, jadi tidak bisa semua harus sama kan, nggak bisa. Betul. Nah sekarang kalau ditanya dari segi ekonominya, sebetulnya Perpres tadi itu cukup fair. Ya, dengan adanya moratorium kemarin atau industri minuman beralkohol itu menjadi tertutup untuk investasi baru, sebetulnya ada yang dienakkan. Siapa Bob? Dienakan. Iya, kalau sekarang kita lihat di Indonesia itu kita bicara soal bir ya, minuman bir ya, itu alkoholnya kecil ya, 3-5% ya. Iya, betul. Itu karena moratorium tidak boleh ada industri baru ya. Ini ya sorak-sorak bergembira lah. Industri bir yang sekarang ini ada ya. Yang satu adalah PT Delta Jakarta, produser bir merek angker yang ada di Jakarta, di mana saham dari pemerintah daerah Jakarta ya itu mempunyai saham kurang lebih 26%, cukup besar. Wow. Ya. Sedangkan perusahaan yang satunya yang kita terkenal dengan slogannya itu ya, ini bir bintang dari segala bir ya. Ini kan yang punya kan pabrik bir ya, PT Multi Bintang. Jadi dua pabrik ini menguasai pasar di seluruh Indonesia. Oh. Ya ini kalau seperti oligopoli, mereka bisa ngatur harga. Ya buat apa bersaing? Ya dinaikkan. Ya harga itu tinggal seenaknya saja. Berapapun ya orang beli karena sudah tidak ada merek lain. Itu makanya dividen yang untuk pemegang saham pemerintah daerah DKI Jakarta itu tiap tahun naik. Kalau nggak salah itu ratusan miliar setahun ya dividennya. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Sambil terus Awang ingatkan kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja kirim via WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Dan tentunya YouTube channel. Anda bisa mengikuti di sana di alamat Om Bob Indonesia. Pastikan Anda sudah subscribe ya. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Kembali lagi Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Masih kita diskusikan peraturan presiden tentang minuman beralkohol yang kemarin sempat dicabut. Dan di segmen sebelumnya tadi sempat kita bahas tentang dua produsen besar bir di Indonesia yang bisa jadi diuntungkan dengan dicabutnya peraturan presiden tadi. Dengan adanya Perpres tadi itu, kalau tidak dicabut ya, itu sebetulnya menciptakan persaingan yang sehat. Oh iya. Ya, menciptakan persaingan yang sehat sehingga konsumen minuman bir di Indonesia ini atau nanti ada wine itu menjadi kompetitif. Harga itu tidak seenaknya aja naik terus, tapi harganya harga pasar yang sudah terbentuk karena tidak adanya oligopoli. Ini bagus, ya. Kan memang Indonesia kan juga punya filosofi tidak mau industri-industri itu dikuasai oleh hanya segelintir perusahaan. Betul. Ya harusnya bisa banyak, ya minimal lebih dari 5 lah ya. Itu agar supaya terjadi kompetisi yang bagus. Nah itu, ya. Jadi sebetulnya dari segitunya oke. Nah sekarang dari segi apa memang perlu ada minuman beralkohol di Indonesia? Pertanyaan ini kita harus dijawab dengan pertanyaan. Apa itu, Bob? Lah, Indonesia itu
perlu mendatangkan turis dari mancanegara atau tidak? Hubungannya? Itu dijawab dulu. Ya perlu banget dong, Bob. Iya. Kalau perlu kan berarti kita harus menyediakan sesuatu yang disenangi oleh turis. Nah, salah satu turis kalau berlibur atau bervakansi di Indonesia itu kan di samping melihat pemandangan yang bagus, kebudayaannya yang bagus, itu kan juga dia harus makan minum yang enak kan? Enak menurut dia, betul? Betul. Coba misalnya kita memaksa dia untuk makan makanan misalnya rujak cingur tetapi yang pedas. Atau itu pecel Madiun yang sangat terkenal tapi pedas. Ya. Wah, dia nggak mau karena dia maunya adalah yang seneng dan sesuai dengan selera dia. Ya, terus misalnya di Indonesia terus dia disuruh minum wasgitel itu teh. Oh iya. Teh wangi kental. Nah, dia nggak biasa. Oke. Nah, nanti dia kecewa. Mau vakansi di Indonesia kok makan minumnya nggak cocok. Kalau makannya dia udah selalu makannya steak, ya di sini kan ada steak, ya. Nah, kalau minuman masa disuruh wasgitel kan enggak kan? Jadi dia maunya wine dan minuman yang beralkohol. Oke. Nah, jadi kalau jawabannya adalah kita memerlukan mengizinkan turis datang ke sini untuk spend money ya, supaya makin banyak uang yang dibelanjakan di Indonesia ini, ya mau tidak mau kan kita harus memuaskan mereka. Oke. Ya, supaya dia ada minuman alkohol, ada bir dan sebagainya. Kan seperti itu. Jadi Perpres ini sebetulnya itu menyeimbangkan. Ya, Tunggu Om Bob. Ada yang sempat bilang, wah demi devisa rakyat dibikin mabuk. Gimana menurut Om Bob? ya itu jelas-jelas orang yang ngomong begitu ini kan ngawur. Ya tujuannya apa ya? Mendiskreditkan dari kepemimpinan nasional kita Presiden Jokowi. Masa seperti itu mau dapat devisa dari turis, maka rakyat Indonesia dibikin supaya menjadi pemabuk semua. Karena gara-gara ada investasi minuman beralkohol. Ini kan nggak bener. Ini sangat-sangat nggak bener. Tapi yang namanya negara demokrasi yang ngomong aja gitu ya nggak apa-apa. Ya, asal itu jangan memprovokasi terus semua rame-rame mengatakan seperti itu. Tetapi ya memang harus diberikan penjelasan bahwa apa yang dikatakan orang tadi itu yang punya pendapat seperti itu tidak betul, ya. Tapi Om Bob, sebenarnya kalau alkohol itu ada manfaatnya nggak sih? Ya gini, itu kan juga banyak suara-suara yang mengatakan bahwa minuman beralkohol itu membuat rakyatnya menjadi bodoh, jadi rakyatnya tidak produktif, ya, menjadi rakyatnya terbelakang. Kan ada yang ngomong-ngomong gitu kan, yang suara-suaranya kayak gitu tuh ya. Tetapi kalau kita dengan kepala dingin ya, lupakan ini siapa yang ngomong ya. Kepala dingin aja kita lihat fakta. Sekarang yang banyak mengkonsumsi minuman beralkohol itu negara terbelakang atau setengah maju atau negara yang sudah maju, itu mana yang lebih banyak? Kayaknya negara maju deh Om Bob. Iya, negara yang maju mengkonsumsi minuman beralkoholnya jauh lebih banyak ketimbang di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang sedang maju deh ya. Oke. Tapi kan ada suara kalau minuman beralkohol itu bikin orang malas kerja, produktivitasnya rendah, menjadi terbelakang. Nah sekarang negara-negara Barat, ya, Eropa, Amerika, Australia, juga Jepang, itu negara-negara yang maju terkenal dengan produktivitasnya tinggi kan. Betul. Tenaga kerjanya hebat, pemimpin-pemimpinnya juga oke, ya. Nah itu ternyata mengkonsumsi minuman beralkohol itu jauh lebih banyak ketimbang yang di Indonesia. Lah sekarang kan yang mengatakan kalau minuman beralkohol itu kalau dikonsumsi menjadi bodoh, menjadi tidak produktif, macam-macam, kan otomatis sudah kelihatan bahwa itu tidak betul. Jadi produktivitas
manusia yang dalam satu negara itu tidak ada hubungannya dengan minuman beralkohol, tidak bisa buat contoh. Ya, nah ini justru kalau memang itu mau dibuat contoh, ya mestinya harus banyak minuman beralkohol. Ya, karena negara-negara yang maju itu mengkonsumsi minuman alkoholnya lebih banyak. Kan begitu. Double standard ya. Iya, jadi sebetulnya kemarin yang rame-rame narasi-narasi yang seperti ini tuh sebetulnya ya tidak masuk di akal sehat lah ya. Tapi ya presiden kan cukup bijaksana, very good ya, dia sangat toleran, mengerti situasinya. Ya sudahlah, kalau memang itu dianggap belum saatnya atau memang tidak baik, ya dicabut kembali dengan cepat, nggak usah lama-lama kan. Nah ini kita patut menghargai. Oke, semakin seru nih obrolannya. Tapi Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Jangan lupa, Anda yang punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim via WhatsApp komentarnya. Nomornya di 0878 5590 7788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Anda pun juga bisa mengikuti via YouTube channel di alamat Om Bob Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anda masih di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih mendiskusikan seputar peraturan presiden tentang minuman beralkohol yang minggu lalu dicabut kembali oleh presiden. Nah, Om Bob, kalau kita lihat minuman beralkohol ini kan ditentang habis-habisan. Ini sebenarnya ada yang aneh gitu nggak sih? Ya sebetulnya yang menentang itu kan yang itu saja. Kalau kita mau ambil apa yang dikatakan oleh Harold Tanjung waktu dia ada talk show dengan menteri kita Luhut ya, itu kan mengatakan lu lagi. Ini sekarang yang menentang minuman beralkohol itu kan juga lu lagi itu kan seperti Harold Tanjung yang ngomong ya. Nah itu sebetulnya minuman beralkohol itu bermanfaat atau tidak ya, kalau kita meneliti dari penelitian medis itu tuh ya ada baiknya. Itu orang yang banyak minum wine itu ternyata jantungnya menjadi sehat. Ya, artinya banyak minum wine itu secara kontinu minum tetapi nggak sampai mabuk-mabuk ya. Oke, Ya misalnya sehari satu tangkir, satu sloki wine. Itu ternyata orang yang minum seperti itu jantungnya lebih sehat ketimbang orang yang tidak minum wine. Dan di samping sebagai minuman, itu minuman yang beralkohol itu juga banyak yang untuk bahan masak. Ya, bahan masak. Dan itu memang menimbulkan gizi dan mengembalikan energi yang baik. Ya, seperti misalnya ini, kalau dari tradisional dari orang-orang Tionghoa, itu kalau orang habis barbaran itu kan habis melahirkan punya anak. Ya. Nah, dulu kan ada itu ya, minuman anggur untuk ibu-ibu yang habis melahirkan. Namanya anggur beranak. Oh, ada ya? Ya, kalau nggak salah waktu itu capnya anggur beranak cap ibu atau anggur beranak cap orang tua ya. Itu adalah memang betul-betul mengembalikan energi, mengembalikan kekuatan tubuh habis melahirkan. Ya, itu memang zaman dulu itu malah dijadikan semacam kewajiban untuk diminum bagi ibu-ibu yang habis melahirkan. Nggak cuma itu. Kalau kita ada resep-resep tradisional dari Tionghoa, ya itu kalau dari Tiongkok itu kan terkenal tradisionalnya hebat-hebat obat-obatnya ya. Betul. Kalau kita ingat itu dulu di Indonesia itu kan juga ada param. Kalau orang luka-luka atau patah tulang itu kan digosok pakai param. Iya. Ya, param itu kalau ditanyain param itu dari mana? Dari Shaolin Si. Wah, ya tradisional sekali. Itu ilmu kungfu dari pegunungan Shaolin sana ya. Wow. Nah, itu bahannya apa? Ada alkoholnya.
Ya, juga sekarang kalau kita lihat tuh banyak orang Tionghoa ya, itu kalau melahirkan selalu dibikinkan oleh orang tuanya atau orang yang kenal, itu adalah tiap hari makan ayam 1 ekor. Oh. Ya, ayam itu dimasak dengan arak dari beras yang warnanya merah. Oke. Ya, itu termasuk minuman yang beralkohol. Ya, itu diminum kalau sudah dicampur sama ayam. Ayamnya digodok, ditem ya. Oke. Terus dicampuri beberapa, mungkin ada kolesom, ada apa itu ya. Itu terbukti. Kalau itu habis 40 hari, tiap hari makan 1 ekor, itu ibu yang habis melahirkan itu langsung jenggirat. Menjadi wanita perkasa kembali. Ya, biasanya orang kalau melahirkan badannya menjadi lemah, ini menjadi kuat kembali. Siap berproduktif lagi. Enggak produktif anak ya. Bekerja kembali. Produktif gitu bekerja ya. dengan giat, pulih kembali. Nah, sekarang belakangan ini orang-orang yang membutuhkan minuman beralkohol tadi itu yang untuk pengobatan, itu susah carinya. Karena itu dianggap minuman beralkohol yang tidak boleh beredar. Oh gitu. Wah, ini gimana? Padahal arak untuk ibu yang habis bersalin tadi itu sebagai obat dan diproduksi secara rumahan. Orang yang tahu manfaatnya itu dibikin dari beras ketan, ya dikasih beberapa ramuan-ramuan herbal. Itu sekarang menjadi susah karena tidak berani jual lagi. Karena ini dianggap melanggar undang-undang. Malah ditangkap nanti ya. Iya, jadi ya sembunyi-sembunyi kalau mau makan ya bikin sendiri. Nah, bikin sendiri kan nggak bisa. Iya betul. Ya, jadi manfaatnya kurang. Ini sebetulnya memang di sini diperlukan semacam kearifan lokal tadi itu. Tapi kalau akhirnya kita kaitkan dengan pelarangan minuman beralkohol, Om Bob, sebenarnya itu dibutuhkan atau enggak ya kalau gitu? Ya, sebetulnya yang paling betul tuh ya kemarin itu. Dari Kepres tadi itu kan diatur bahwa minuman beralkohol itu hanya boleh dijual di tempat-tempat tertentu dan yang boleh beli itu umurnya harus sudah dewasa. Ya, 18 tahun ke atas. Itu sudah diatur dengan baik. Ya, sekarang kalau ada narasi-narasi lu lagi, itu kan selalu diteriak-teriakan, ya. Kalau ada orang meninggal karena minum miras, nah, tadi golongan lu lagi itu bilang itu terbukti minuman beralkohol itu bisa membuat orang mabuk-mabuk dan meninggal, membuat orang celaka. Jadi memang itu harus tidak boleh beredar. Oke, Om Bob, sebelum kita lanjut, kita akan break dulu sambil Awang ingatkan kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 559 07788. Ikuti juga Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti via YouTube channel Om Bob Indonesia. Pastikan juga Anda sudah subscribe. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Kembali lagi Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Nah, di segmen sebelumnya kita tadi sempat bahas kalau ada orang yang meninggal karena minum minuman keras. Wah, langsung ada komentar. Tuh kan efek dari miras. Nah, sekarang kita pakai kepala dingin lagi ya. Oke. Nggak perlu lihat yang siapa yang ngomong. Oke. Ya, itu kita lihat ternyata yang kejadian-kejadian seperti itu adalah orang yang minum yang namanya minuman keras yang oplosan. Oplosan itu nekat saja. Orang tinggal beli alkohol di toko besi itu banyak ya, spiritus ya. Lah terus dicampur pakai misalnya minuman soda yang manis atau dicampur jus jeruk macam-macam itu. Lah itu kan tidak bisa. Itu kan memang betul jadi racun. Orang kalau berani minum itu 1 sloki atau 2 sloki ya langsung dicabut nyawanya. Ya kan? Mati karena minuman oplosan.
Jadi yang harus dilarang dengan keras dan ketat itu adalah orang-orang yang berani membuat minuman beralkohol tapi yang oplosan. Ya, tapi dari dulu juga udah diteriak-teriakkan. Banyak sekali kejadian di mana-mana dari seluruh wilayah Indonesia itu banyak orang yang minum oplosan mati. Ya, terus digembar-gemborkan oleh lu lagi tadi itu ya. Bahwa miras memang jahat seperti itu. Harusnya kan yang membuat minuman oplosan ini yang harus ditangkap, dihukum seberat-beratnya, dipublikasikan. Ya, tapi ya bukan banyak kejadian. Sudah ketangkep juga ada lagi. Yang jualan itu di kaki lima juga banyak. Botolnya selalu pakai botol air minum kemasan itu ya. Oh iya. Jadi tanpa merek gitu ya. Iya. Wah, tapi gelap-gelapan dijual. Harganya murah. Jadi orang yang duitnya mepet juga berani beli. Mungkin merasa aduh ini daripada cari duit susah lebih baik mabuk. Mabuk kebablasan meninggal. Ini kan merepotkan orang. Nah, tetapi aneh, itu beredar terus. Ya, katanya itu ada oknum di belakang sana, ada backingnya. Nah, ini yang harus diselesaikan, bukan melarang industri minuman beralkohol yang berizin yang ketat sekali di dalam memproduksinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang kesehatannya luar biasa, dan karena ini pabrik minuman itu termasuk di bawah pengawasan Departemen Kesehatan, ya mestinya mutunya lebih terjamin. Ya, dan selalu kan kalau orang mau beli minuman beralkohol selalu juga sadar bahwa drink progressively, ya. Awas, nggak boleh. Dan itu kalau kita lihat di nightclub atau di bar-bar itu, orang kalau udah beli udah dua sloki dia udah nggak mau jualin untuk sloki ketiga. Enough. Kan pakai bahasa Inggris. Enough, nggak boleh lagi. Ya, ini sebetulnya peraturan dan kebudayaan di dalam minuman beralkohol ini sudah jalan dengan baik. Jadi bukannya hal yang ngawur-ngawuran. Ya, jadi sebetulnya ini ya sayang. Tapi nggak apa-apa. Memang ini belum siap. Semua environment-nya belum siap. Ya, kita nanti bagaimana kita lihat. Kalau minuman beralkohol yang tradisional tadi, kalau begini-begini aja terus nantinya gimana dong? Ya, sekarang kan yang namanya kan globalisasi. Ya, sebetulnya ide dari Perpres tadi itu bagus. Ya, untuk daerah-daerah tadi yang disebutkan itu kan memang sudah ada pembuatan minuman beralkohol yang secara tradisional. Ya, arak Bali, cap tikus, dan macam-macam tadi itu. Nah, itu kalau memang sekarang tidak bisa dilakukan investasi untuk industrinya, ya gitu-gitu aja, kecil. Oleh sebab itu nanti ini tidak bisa dikenal di dunia. Nah, untuk mengembangkan ekonomi, baik itu yang tradisional, itu kan diperlukan satu pemasaran yang luas. Betul. Ya, coba misalnya lo ya, cap tikus itu bisa beredar di Singapura, bisa ada di Amerika, ya bisa di Australia, tetangga kita yang dekat. Ya, you tahu di Australia itu orang minum bir lebih banyak ketimbang minum air. Dan ternyata sehat-sehat dan pinter-pinter ya. Nggak terbelakang. Produktivitinya juga tinggi. Itu minum bir lebih banyak daripada minum air. Ya, baik laki maupun perempuan di Australia minum bir semua. Ya, nah sekarang supaya tadi itu ya arak Bali itu bisa masuk ke Australia, kan produksinya harus banyak. Betul. Kalau ini sekarang produksinya dilakukan secara tradisional rumahan, kualitasnya bisa tidak sama antara keluarga A dengan keluarga B, keluarga Wayan sama keluarga Putu. Ya. Itu bikinnya kualitasnya bisa beda. Bagaimana bisa menghadapi peperangan bisnis dari global? Ya, kalau kita lihat sekarang minuman yang dari Meksiko kan ya negaranya kan ya hampir sama dengan di Indonesia. Tapi dia punya produksi bir, mereknya sangat terkenal, mereknya Corona. Wah, ini kebetulan sama dengan pandemi ya. Mereknya Corona. Itu omsetnya bir Corona di Amerika paling besar ketimbang bir produksi Amerika, Budweiser atau macam-macam.
Itu dari negara Meksiko. Nah sekarang kita bayangin, kalau produksi wine-nya dari Bali, kalau nggak salah yang Bali itu ada yang rose wine ya, itu ternyata hebat dan bisa diekspor ke Australia. Siapa tahu dia bisa mengalahkan wine produksi Australia. Seperti tadi Corona tadi itu. Kan harus disupport. Kita bikin untuk dijual di negara-negara manca. Bayangin, kita mimpi produk Indonesia itu harus bisa masuk di dunia dan merajai dunia. Agar supaya devisanya kita masuk. Bukan bikin rakyat mabuk demi untuk dapat devisa ya. Iya, lu lagi. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Jangan lupa, untuk Anda yang punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Jangan lupa, YouTube channel juga bisa Anda ikuti, alamatnya di Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Dicabutnya peraturan presiden yang tentang minuman beralkohol masih kita diskusikan di sini, dan di segmen sebelumnya kita sempat membahas bahwa kita masih punya mimpi produk-produk Indonesia ini bisa dijual di luar negeri, bahkan merajai pasar dunia. Dulu itu kan banyak yang ngomong, ya Indonesia produksi yang hebat itu TKI-nya. Itu kan menyakitkan. Ya kan? Coba nanti rose wine dari Bali, cap tikus dari Sulawesi itu bisa masuk di Amerika, bisa masuk di Taiwan, bisa masuk di Jepang. Ya kita bangga. Dan itu dapat devisa. Sehingga Indonesia utangnya makin lama makin sedikit ya dari devisanya kan. Iya. Sekarang kan banyak yang ngomong, ini bagaimana utangnya negara kita ini? Utang Indonesia tambah terus. Nanti bagaimana yang bayar? Ya ngomong lu lagi. Ya kan? Iya. Jadi memang ini serba susah. Ya, tapi kalau susah itu ya bukan terus kita menghindar susahnya itu. Bagaimana caranya supaya susah itu bisa menjadi tantangan untuk bisa lebih maju. Jadi, kalau kemarin dikatakan bahwa pasar dari minuman beralkohol ini sampai 4-5 triliun per tahun, dan selama ini relatif kan import semua itu. Kalau importnya benar itu dapat cukai. Tapi ada import yang lewat jalur-jalur tikus, ya. Lolos dari bea cukai. Nah, ini kan uangnya nggak masuk ke negara. Ya, jadi ini kan susah. Ya, jadi mestinya kalau Indonesia itu mau mendapatkan duit banyak, mendapatkan devisa banyak, kan harus melalui banyak pintu yang masuk. Industri macam-macam. Ya, misalnya sekarang industri baterai lithium yang baru mau dikembangkan, boleh, ya. Terus produksi buah-buahan tropis, boleh, ya. Industri makanan ringan, boleh. Industri garment, boleh, ya. Industri minuman beralkohol, ya mestinya boleh. Makin banyak pintu, makin banyak jalur bisa memproduksi, bisa menjual ke luar negeri dan dapat devisa, harus kita dukung, ya. Kepentingan nasional, kepentingan bersama itu lebih diutamakan. Jangan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja, tapi harus melihat kepentingan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi inilah yang harus mulai pelan-pelan kita didik generasi kita yang di bawah, ya, agar supaya sifat-sifat kepentingan bersama ini bisa diwujudkan, bisa makin terwujud. Dengan demikian cita-cita dari founding father kita untuk kemerdekaan kita Soekarno-Hatta itu bisa tercapai, ya. Tujuannya Republik Indonesia berdiri itu kan mensejahterakan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ya, jadi lebih cepat bisa tercapai itu. Oke, Om Bob, sebelum kita tutup, masih ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya pemikiran seperti apa sih yang diperlukan sebagai latar belakang untuk permasalahan minuman beralkohol ini di Indonesia? Ya, kalau kita mau berpikir lebih cooling down dengan kepala dingin, mestinya yang dijadikan latar belakang pemikiran ini adalah kalau ada orang mabuk-mabuk, kalau ada orang berbuat kriminal, misalnya berkelahi macam-macam karena mabuk, ya, itu jangan yang disalahkan minumannya. Oke. Tapi yang disalahkan adalah manusianya. Kenapa dia bisa mabuk? Ini yang harus dipikirkan. Jadi contohnya ibarat seperti itu. Kalau ada orang bunuh pakai pisau dapur, ya berarti pisau dapur tidak boleh dijual belikan. Oh iya. Akan hampir sama toh. Betul. Ya, jadi tetap yang dipikir adalah bagaimana kita mendidik manusianya, bukan menyalahkan barang yang ada. Ya, juga bisa dikasih contoh yang lebih lucu ya. Misalnya barusan terjadi pesawat terbang jatuh, penumpangnya meninggal semua. Terus kita mengambil sikap kita tidak perlu beli pesawat terbang. Karena kalau beli pesawat terbang kasihan rakyat kita. Kalau nanti naik pesawat terbang jatuh meninggal semua. Nah seperti ini. Minuman alkohol kalau diminum banyak itu bisa memabukkan. Kalau memabukkan tuh nyetir bisa nabrak nggak karuan. Bisa jadi orangnya beringas, ya. Bisa jadi kriminalitas. Oleh sebab itu minuman beralkohol tidak boleh ada di Indonesia. Nah ini nggak boleh kan? Manusianya, bukan barangnya. Manusianya, bukan barangnya. Well, sampai di sini diskusi kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan juga di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Channel YouTube juga bisa Anda ikuti di alamat Om Bob Indonesia. Pastikan Anda sudah subscribe. Sekian episode kali ini. Sampai ketemu minggu depan di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.